Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengumumkan akan bertemu dengan Presiden Rusia Vladimir Putin pada Jumat 15 Agustus 2025. Pertemuan ini diharapkan menjadi titik balik untuk mengakhiri perang Rusia-Ukraina yang sudah berlangsung selama lebih dari 3 tahun. Sejak 24 April 2022, perang ini memicu krisis kemanusiaan dan politik terburuk di Eropa pasca Perang Dunia II. Rusia menginvasi Ukraina dengan alasan mencegah perluasan NATO ke timur. Namun, bagi Ukraina dan negara-negara barat, langkah Moskwa dipandang sebagai upaya penjajahan dan penggunaan kekuatan untuk mengubah batas wilayah. Sejumlah inisiatif perdamaian telah dicanangkan. Uni Eropa, China, dan Amerika Serikat pernah menawarkan proposal damai. Namun, setiap upaya terhalang perbedaan sikap. Apa yang disetujui Ukraina selalu ditolak Rusia dan begitu pula sebaliknya. Usaha pihak ketiga kerap berjalan di tempat, termasuk proposal yang pernah diluncurkan Donald Trump. Rusia menilai proposal Trump tidak memenuhi kepentingan mereka. Sementara Ukraina menganggap niat Trump banyak dilandasi kepentingan Amerika Serikat, bukan semata kepentingan Ukraina. Akibatnya, gencatan senjata, terlebih perdamaian total sulit diwujudkan. Korban perang Rusia-Ukraina terus bertambah. Hingga 19 Februari 2025, Wall Street Journal memperkirakan jumlah kematian mencapai 1 juta orang. Sebagian besar korban adalah tentara Rusia yang mencapai 800.000 jiwa. Sementara dari pihak Ukraina, terdapat 80.000 korban jiwa serta ratusan ribu warga sipil yang terjebak di tengah konflik. Data lain dari Kementerian Pertahanan Inggris menyebutkan sebanyak 6.000 tentara Korea Utara tewas di Ukraina saat membantu pasukan Rusia. Pertemuan tingkat tinggi Trump dan Putin akan digelar di Alaska, salah satu negara bagian Amerika Serikat yang berseberangan langsung dengan Rusia di Selat Bering. Jarak antara keduanya hanya 82 km. Alaska memiliki nilai sejarah, pernah menjadi bagian dari Kekaisaran Rusia sebelum dibeli Amerika Serikat pada tahun 1867. Pemilihan Alaska dinilai menguntungkan kedua pihak. Bagi Trump, ini menjadi kesempatan membawa Putin berunding di wilayah Amerika. Sementara bagi Putin, perjalanan ke Alaska terbebas dari keharusan melintasi wilayah negara-negara musuh. Dalam pernyataannya, Trump menawarkan rencana damai yang cukup kontroversial. Menurutnya, perdamaian mungkin hanya terwujud melalui pertukaran wilayah. Ukraina diminta merelakan 5 wilayah yang diduduki pasukan Rusia, yakni Kherson, Zaporizhia, Luhansk, Donetsk, dan Crimea yang dicaplok Rusia sejak 2014. Sebagai imbalan, Rusia akan mendapatkan pencabutan sanksi ekonomi dan larangan ekspor energi yang selama ini membatasi perekonomian Moskwa dengan syarat Rusia harus menarik pasukan dari Ukraina dan berjanji untuk tidak menyerang lagi di masa depan. Usulan ini segera mendapat penolakan keras dari Ukraina. Presiden Volodymyr Zelensky menegaskan konstitusi Ukraina melarang penyerahan atau penggadaian wilayah kedaulatan untuk alasan apapun. Zelensky menyatakan Ukraina akan terus berjuang mempertahankan kemerdekaan dan integritas teritorialnya.
Mendengar hal ini, negara-negara Eropa dengan cepat merapatkan barisan dan mendukung Ukraina. Melalui pernyataan bersama, mereka menghargai upaya Trump menghentikan perang, namun mendesak agar Ukraina dilibatkan langsung dalam setiap perundingan. Bagi Eropa, perdamaian yang dicapai tanpa partisipasi pihak yang terlibat langsung berisiko menguntungkan satu pihak dan mengorbankan pihak lain. Pertemuan Trump dan Putin di Alaska pun menjadi momen diplomatik yang sangat ditunggu. Namun, jurang perbedaan sikap antara Moskwa dan Kiev masih terlalu lebar untuk dijembatani. Lantas, akankah Alaska menjadi titik temu yang mengubah arah perang atau sekadar panggung politik bagi kedua pemimpin dunia? Jawabannya dapat diketahui setelah Trump dan Putin bertemu.